Tak seperti biasanya, kalau Rabo-Rabo yang lalu ditemani oleh Kak Kadis ya, Kak Isna dan Kak Adis. Kali ini Rabo akan ditemani oleh Bapak Pobe. Dan nanti pasti akan membacakan satu buah buku yang seru buat teman-teman Pobe semua. Dan di hari yang spesial ini, di hari Lebaran, Bapak Pobe ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman main Pobe semua. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita menuju buku yang akan Bapak Pobe bacakan. Let's go! Ini bukunya. Wow, ada 2 orang anak yang bersampan di laut masuk ke dalam gua yang gelap. Kira-kira mau apa mereka? Kita baca yuk. Judulnya Jangan Sampai Ketahuan. Penulis Maharani Septi, ilustrator Bella Ansori, penerbit Grow the Seed. Sebelum membaca buku, baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada surat dari Bunda Maharani Septi. Kita baca. Untuk anak-anakku tercinta, akan datang masa ketika Bunda dan Ayah tak lagi bisa menatap kalian dari dekat. Tak lagi bisa menyingkirkan duri dari jalan yang kalian lalui. Tak lagi bisa merangkul dan membantu kalian bangun setelah terjatuh. Untuk masa-masa itulah kutulis cerita sederhana ini. Jangan sampai ketahuan. Wow, di sebuah pantai yang indah, langitnya biru, airnya jernih, banyak anak-anak yang bermain di sana. Begitu juga Umin dan Baim. Lihat, Baim lompat dari pantai ke air. Pure, wah, sepertinya segar sekali. Hari ini adalah hari yang Umin nantikan. Akhirnya ia bisa bermain di pantai seharian. Bersama Baim, Umin berenang dan berlarian selama berjam-jam. Hingga kemudian, perut mereka keroncongan. Mereka belum makan siang. Umin tak punya makanan karena kakeknya belum pulang. Di rumah Baim pun tak ada santapan. Oleh karena itu, pergilah mereka berburu apapun yang bisa dimakan. Mereka mencari sesuatu di bawah air. Apa yang akan mereka dapat? Ayo kita lihat. Setelah lama mencari, Umin belum mendapatkan apa-apa. Sementara itu, Baim menemukan sesuatu. Dengan sebatang tongkat, dia menjongkel sesuatu di bawah air. Crok, 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 crok. Oi, Umin, lihat, aku dapat yang besar. Alhamdulillah, ini cukup untuk kita berdua. Baim mendapatkan sebuah kerang besar. Umin yang melihatnya hanya melongo. Kenapa dengan Umin? Oh, ternyata itu Kima, kerang yang dilindungi. Kata kakekku, Kima tidak boleh dimakan, Baim. Kima penting untuk menjaga lingkungan laut kita. Jelas Umin sambil mengingat pesan kakeknya. Lihat, ternyata Umin dan kakeknya adalah penjaga Taman Kima. Mereka sering menyelam ke bawah air untuk menjaga kima-kima di sana agar hidup sehat dan lestari. Bagaimana kalau kita tangkap ikan saja? Usul Umin, ia enggan memakan Kima. Namun, mereka tidak punya alat penangkap ikan. Di samping itu,
Mereka pun sudah tidak kuat menahan lapar. Lihat, Baim berbisik kepada Umin. Baim punya rencana. Ia tahu cara memakan kima tanpa ketahuan siapa-siapa. Baim dan Umin membakar kima di atas api. Si Baim mengipasinya sampai matang. Karena sudah lapar, mau tidak mau, Umin ikut makan kima. Akhirnya perut mereka kenyang. Sementara itu, hati Umin masih tidak tenang. Mereka pun mulai menyembunyikan cangkang kima. Lihat, mereka menggali pasir untuk mengubur cangkang itu di dalam. Ayo, lekas kubur dalam-dalam cangkang kima ini, Baim, suruh Umin tergesa-gesa. Tiba-tiba, sak-sak-sak, muncul seekor kepiting mendekati mereka. Apa yang kalian sembunyikan? Karena Umin sedang gugup, Umin merasa kepiting itu bisa bicara. Gawat, kita ketahuan. Ayo sembunyikan di tempat lain. Umin dan Baim segera lari mencari tempat untuk menyembunyikan cangkang itu. Mereka berlari. Mereka lari sampai ternganga. Itu dia. Kita sembunyikan di atas pohon kelapa saja, ajak Umin. Lalu Umin memanjat pohon kelapa. Tapi di sana bertemu dengan tupai. Kalian mau menyembunyikan cangkang kima yang sudah kalian makan ya? Tupai itu pun seperti tahu apa yang sudah mereka lakukan. Baim dan Umin lalu pergi mencari tempat lain. Mereka panik tidak karuan. Di manakah cangkang kerang itu bisa mereka sembunyikan? Sebetulnya Umin tahu ada tempat yang sepi dan tersembunyi. Hanya saja ia ragu, tempat itu cukup jauh. Tapi Umin pada pilihan lain, dia akan tetap menyembunyikan cangkang kerang itu. Aku tak peduli seberapa jauh tempat itu, kita harus ke sana sekarang juga, Baim. Mereka mulai bersampan. Mereka mendayung dengan sekuat tenaga. Kecipak, kecipuk, kecipak, kecipuk, kecipak, kecipuk. Ayo Baim, dayung lebih kuat. Kita harus bergerak cepat. Kecipak, kecipuk, kecipak, kecipuk. Mereka terus mendayung. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah gua yang gelap. Baim yang baru pertama ke sana melihat sekitar. Tak menunggu lama, cangkang kima langsung dibuang Umin. Pluk. Lalu mereka bergegas keluar. Sampai kemudian, dari kejauhan ada yang datang. Sedang apa kalian di sini? Wah, rupanya itu kakeknya Umin. Waduh, gimana ya? Wah. Jantung Umin dan Baim berdegup kencang. Duk, 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 duk. Mereka pun saling berbisik. Apa tadi kakekmu melihat kita? Aku juga tidak tahu, Baim. Umin pun gelisah. Ya Allah, aku harus menjawab apa? Kalau aku katakan yang sebenarnya, kakek pasti marah. Kalau aku berbohong, kakak tidak marah sih. Tetapi hatiku tidak akan tenang. Karena Allah pasti sudah melihat semua yang kulakukan. Aku harus bilang apa? Lalu Umin dan Baim tadi makan kima, kek. Terus
Cangkangnya kami sembunyikan di dalam gua, jawab Umin terbata-bata. Kakeknya yang mendengar itu, wajahnya langsung memerah, marah, kesal. Memakan Kima? Maaf ya, Kek. Aku dan Mbak Im menyesal telah memakan Kima. Kami berjanji tidak akan mengulanginya. Kakek terdiam sejenak. Baiklah, kakek mau memaafkan kalian. Asalkan kalian mau membantu kakek menjaga Taman Kima, jawab sang kakek yang masih merasa kesal. Akhirnya Umin dan Mbak Im merasa lega. Setiap akhir pekan mereka membantu sang kakek merawat Taman Kima. Lihat, sekarang ada kakek, Umin, dan Mbak Im bersama-sama menjaga Taman Kima. Mereka menyelam ke dasar laut untuk menjaga Kima-Kima agar tetap lestari. Selesai. Wah, seru sekali ya buku ini. Seperti itulah cerita ini. Dan memang ya kalau kita setelah melakukan salah tapi menutupinya, tidak berkata jujur, pasti hati kita tidak tenang. Kita kira tidak ada yang melihat, tapi ingat, Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Mungkin cukup cerita dari Bapak Bobe. Semoga kita bertemu kembali di cerita-cerita di buku-buku yang lain. Kalau ada saran, ada request buku apa yang dibacakan, boleh tulis di komentar. Dan jangan lupa subscribe YouTube Bobe, follow Instagram Bobe, dan sebarkan videonya agar teman-teman yang lain yang belum tahu jika ada Read Aloud di Bobe agar mereka ikut nonton dan ikut mendengarkan cerita-cerita yang keren. Sekian. Sekali lagi, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa dari Bapak Bobe. Dadah.